Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Akhir-akhir ini, media-media kita itu mewartakan bahwa ada gerakan sosial yang dilakukan oleh para sopir truk di Indonesia yang mengangkangi tradisi, di mana sebelumnya setiap menjelang 17 Agustus mereka mengibarkan bendera merah putih di kendaraan-kendaraan mereka. Tetapi sekarang yang mereka kibarkan itu adalah bendera bajak laut fiksi, One Piece, Luffy si monyet itu. Dan bukan hanya gerakan para sopir truk itu, netizen juga sekarang mulai mengolok-olok logo yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Mereka olok-olok jadi angka-angka korupsi, angka-angka kemiskinan, dan sebagainya. Walaupun para pakar mengatakan bahwa gerakan ini organik, asli, tidak ada yang menunggangi dan tidak ada yang merekayasa, sejumlah tokoh pejabat di Indonesia mengatakan bahwa gerakan itu ditunggangi oleh pihak asing atau oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi, dan inilah masalah utamanya itu. Jadi Baraya catat baik-baik, termasuk ini pemerintahan. Pemerintahan harus nonton video ini sampai tuntas kalau mau selamat. Ini bukan ancaman Baraya, ini serius, ini realistis. Jadi maksudnya begini Baraya, setiap ada keluhan, setiap ada kesedihan, setiap ada ratapan dari rakyat Indonesia, pemerintah itu sibuk untuk menyangkalnya, sibuk untuk menolaknya. Termasuk yang barusan, gerakan-gerakan sosial yang dipelopori oleh rakyat Indonesia yang merasa dirinya resah karena kemiskinan, karena kelaparan, karena keterbatasan atas akses ekonomi. Itu biasanya ditolak, ditentang, dikatakan bahwa ini adalah konspirasi asing, bahwa ini adalah keinginan dari negara-negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dan sebagainya. Selalu ditentang, selalu ditahan. Jadi masalahnya tuh di situ. Jadi kalau misalkan kami mau mengeluh pada siapa, karena setiap keluhan kami itu justru malah ditolak. Coba Baraya misalkan begini ya, ini data. Dan data itu adalah kumpulan dari fakta. Coba ya, menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 68%. Alias, kalau diangkakan itu mencapai 195 juta orang miskin di Indonesia. Itu fakta, itu data. Lalu oleh pemerintah dibantah. Pemerintah langsung bikin sebuah data yang mengeluarkan, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang miskin itu cuma 9%. Dari mana takarannya? Dibikin-bikin. Jadi takarannya itu adalah kalau ada orang yang punya penghasilan lebih dari 20.000 sehari, maka dia disebut tidak miskin. 20.000 sehari itu itu batas kemiskinannya. Itu kan ngarang. Jadi tapi intinya apa? Tapi intinya adalah ketika ada fakta yang menyakitkan terkait dengan penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia mengeluh, menjerit, justru malah ditolak sama pemerintah. Kemudian data berikutnya, jumlah tabungan masyarakat Indonesia sekarang adalah yang terendah bahkan dibandingkan dengan di masa Covid. Itu fakta. Itu ditentang juga sama pemerintah. Kemudian yang berikutnya lagi, lapangan pekerjaan susah karena banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Itu fakta. Lalu dibantah sama pemerintah mengatakan apa? Lapangan pekerjaan banyak kok. Ini masalahnya cuma Gen Z aja yang susah untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka selalu pilih-pilih gitu. Jadi ketika pemerintah gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang mereka janjikan, mereka malah menuding Gen Z yang bermasalahnya. Kemudian kita misalkan melihat juga perputaran uang itu sangat lambat di Indonesia sekarang itu. Bahkan di Lebaran kemarin, dari proyeksi yang seharusnya 157 triliun rupiah, di hari Lebaran perputaran uangnya malah pada waktu itu anjlok sampai 137 triliun rupiah. Itu fakta, itu diabaikan juga. Kemudian rupiah goyang, deflasi berturut-turut. Kemudian saham sempat anjlok walaupun sekarang naik lagi gara-gara Donald Trump gitu ya. Kemudian APBN di awal tahun anjlok dan sebagainya. Itu semuanya adalah fakta-fakta. Dan kalau misalkan susah untuk mengelola data itu, saya mohon maaf Bapak-bapak pejabat, Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri, Ibu dan semuanya segitu, turun ke lapangan, please. Datangi rakyat, lihat penderitaan mereka, lihat keresahan hati mereka, lihat kesulitan mereka untuk mencari nafkah, lihat betapa bingungnya mereka setiap hari ketika anaknya itu pengen jajan. Turun langsung Pak, turun langsung please. Jangan setiap ada keluhan dari masyarakat dibantah, susah nyari kerja itu mah Gen Z yang bermasalah, susah untuk mendapatkan penghasilan kalian aja yang tidak rajin. Masyarakat banyak yang di PHK, enggak kok, ini adalah PHK yang sudah normal sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Itu menteri loh yang mengatakan seperti itu.
Jadi kami itu harus lapor ke siapa? Kami itu harus curhatnya ke siapa? Kami itu harus berbicara ke siapa? Kalau setiap pernyataan kami, penderitaan kami, keluh kesah kami itu dibantah. Coba kami lapor ke siapa? Ke DPR. Jangan ngelawak lah, Pak. Masa kita lapor ke DPR? Ya memang secara konstitusi kalau misalkan kami ada apa-apa, kalau misalkan kami ingin menyampaikan keluh kesah, aspirasi harusnya disampaikan kepada wakil rakyat. Tapi kapan wakil rakyat terakhir kali membela rakyat? Kapan terakhir kalinya? Sejak tahun 2008, rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Itu permintaan rakyat. Tapi sampai detik ini, jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang aja nggak pernah. Lalu apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR itu nggak ada. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk, bendera merah putih, sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya, itu adalah bentuk komplain kami, protes kami, karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa, dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Kami mau lapor sama siapa? Itu nggak ada. Kami itu nggak ada corongnya sama sekali, Pak. Makanya tolong dengarkan dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Jadi atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi coba sekarang udah mah kami tuh hidup dalam kesusahan, dalam berbagai dimensi. Kemudian kami tuh gak tahu kami harus lapor ke siapa, gak ada penyalurannya. Kemudian kami melihat setiap hari bahwa pejabat-pejabat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kemarin PPATK mengeluarkan sebuah aturan yang, ya ampun, ini bukan hanya konyol, ini benar-benar darurat. Jadi ini ceritanya ya. PPATK menemukan sebuah indikasi bahwa orang-orang di Indonesia yang mendapatkan bansos itu malah menggunakannya untuk judi online. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah bukannya menangkap raja judi online itu, bukannya memberantas pusat dari judi online itu, bukan. Walaupun mungkin mereka tahu, bukan itu. Tapi mereka malah memblokir rekening rakyat. Dan akibatnya apa? Penarikan uang dari bank besar-besaran. Ini adalah awal mula dari krisis ekonomi. Yunani pernah mengalaminya, Amerika Serikat pernah mengalaminya, bahwa ketika rakyat berbondong-bondong ngambil uang cash dari bank karena ketidakpercayaan mereka pada lembaga dan institusi keuangan negara, maka disitulah gerbang untuk masuk ke zona krisis ekonomi. Itu mau dibuka. Gerbang krisis ekonomi itu mau dibuka sama PPATK. Hanya gara-gara apa? Biar nggak ada yang judol. Judol itu tangkap orangnya, Pak. Bukan rekening rakyat yang... Jadi rakyat itu nggak bisa percaya sama pemerintah karena mereka tuh bikin kebijakan tuh yang aneh-aneh gitu. Yang menyimpang secara logika itu menyimpang gitu. Nah, kalau misalkan gini lah ya. Kalau misalkan rakyat pada akhirnya sudah mengambil uang dari bank, kemudian bank itu kehilangan uang cash. Jadi yang perputaran uang nanti pada masa berikutnya itu apa? Kan nggak ada. Apakah itu dipikirkan? Enggak, ternyata akhirnya apa? Pak Prabowo Subianto langsung dengan gagah perkasanya datang. Langsung PPATK jangan gini, blokirnya buka lagi. Akhirnya sekarang dibuka lagi. Artinya apa? Kebijakan mereka sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan sering sekali terjadi, udah keluarin kebijakan yang ngasal gitu ya. Oh, ketahuan buntutnya, tiba-tiba ditarik lagi. Itu berapa kali di era pemerintah Pak Prabowo? Sering kali seperti itu. Jadi kami itu udah miskin, kami itu udah kelaparan, kami itu udah resah. Kami mau curhat, mau ke siapa juga nggak bisa ke siapa-siapa. Yang kami lihat justru adalah ketidakpercayaan yang harus terus-terusan digarisbawahi terhadap pejabat-pejabat publik. Kami hidup di tengah-tengah pungli ribuan triliun setahun. Kami hidup di tengah-tengah korupsi ribuan triliun setahun. Kami hidup di tengah-tengah judol
ratusan triliun per tahun. Seperti itu kami hidup. Dan itu menyengsarakan kami. Kami curhat nggak bisa. Kami apa-apa juga nggak bisa. Kami lapor juga justru malah bisa-bisa dipidanakan. Iya kan? Ya iya. Nah setelah itu ketika kami bikin gerakan, itu juga dikomplain dan dikatakan itu ditunggangi oleh asing yang ingin memecah belah bangsa. Makanya saya bilang pejabat-pejabat itu, Pak Presiden itu turun. Sekali lagi saya bukan ngancem, ini kalau pemerintah kita mau langgeng, turun, temui masyarakat langsung. Jadi rakyat Indonesia itu kan sebenarnya senang kalau misalkan ada pejabat yang turun ke masyarakat. Itu senang banget kan? Lihat pejabat-pejabat di Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat siapa? Pak Jokowi pada periode pertama, kemudian Pak KDM sekarang. Karena apa? Karena rakyat selalu mendambakan pemimpin-pemimpin itu ada bersama mereka, hadir dalam setiap keluh kesah mereka. Itu saja sudah cukup. Tapi ini pemerintah sekarang bukannya melakukan itu, malah semua keluh kesah kami itu disangkal. Demi apa coba? Ya makanya please Pak Prabowo Subianto dan semua jajarannya turun dan kemudian menyingsingkan ego untuk menerima fakta bahwa rakyat Indonesia sekarang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian karena mereka sekarang sedang dizolimi. Jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan menggoyang pemerintahan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.